circuit, straight down to business. Veda Pitama on a 2:13.1, fastest lap of the weekend, fastest lap ever in Moto3 here at Casey Gorman. Likewise, we were going on about Veda Pitama, fastest lap of the weekend and a new lap record, 0.6 of a second quicker. It's that Red Bull KTM IO machine right up into P1. We haven't even got to the half distance in this session yet, so maybe there's still more to come. Edan mantap! Veda Ega Pratama resmi raih P4 di kualifikasi Moto3 seri Brazil hari ini. Bahkan jika tidak kena track limit, Veda Ega dipastikan bisa pole position P1 di atas Alvaro Carpe. Tim Honda benar-benar kagum dan bahagia melihat Veda Ega berkualitas gak ada habisnya. Satu Indonesia dipastikan sangat bangga pole melihatnya. Bahkan siapa sangka Aspar Team hingga KTM bisa jadi dibuat geleng-geleng kepala gak percaya Veda Ega Pratama bisa segacor itu dengan motor Honda hingga bisa kalahkan pembalap-pembalap dari Eropanya kah? Penasaran? Tonton videonya sampai akhir ya guys! Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Malam yang penuh tensi tinggi di Circuit of the Americas berubah menjadi panggung pembuktian bagi talenta muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Dalam sesi kualifikasi resmi Moto3 Amerika Serikat 2026 yang berlangsung Minggu dini hari WIB, Veda tampil luar biasa dan sukses mengamankan posisi start keempat, P4, hasil yang bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengirim sinyal kuat ke seluruh paddock. Rookie ini bukan kaleng-kaleng. Sirkuit yang dikenal sebagai salah satu yang paling teknis dan menantang di kalender MotoGP ini memang bukan tempat yang ramah bagi pembalap debutan. Layout panjang, kombinasi tikungan cepat dan lambat, serta perubahan elevasi ekstrim membuat banyak rider kesulitan menemukan ritme terbaik. Namun, tidak dengan Veda. Sejak sesi latihan bebas, Veda sudah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ia menutup FP2 dengan posisi ke-10, cukup untuk menjaga asa lolos ke Q2. Tapi yang terjadi setelah itu jauh melampaui ekspektasi banyak orang. Di sesi kualifikasi, Veda tampil percaya diri, agresif, dan sangat terukur. Ia tidak hanya sekedar ikut meramaikan, melainkan benar-benar masuk dalam pertarungan papan atas. Bahkan beberapa kali namanya muncul di posisi terdepan, bersaing langsung dengan para pembalap unggulan. Yang membuat hasil ini terasa semakin mantap adalah fakta bahwa Veda sebenarnya hampir saja mengunci posisi 3, P3. Pada lap terakhir yang krusial, Veda tampil sangat cepat. Di sektor pertama, catatan waktunya bahkan lebih baik dibandingkan milik Alvaro Carpe yang akhirnya meraih pole position. Ini menjadi bukti nyata bahwa secara kecepatan murni, Veda sudah berada di level elit. Namun sayangnya, saat mencoba memaksimalkan lap tersebut, ia sedikit melebar keluar lintasan. Keputusan steward pun tak bisa dihindari. Lap time dianulir karena track limit. Sebuah momen yang menyakitkan, tapi sekaligus menunjukkan betapa agresif dan beraninya Veda dalam mengejar waktu terbaik. Pole position sendiri akhirnya diamankan oleh Alvaro Carpe dengan waktu 2 menit 12,107 detik. Sementara itu, Casey O'Gorman dan Valentin Perone melengkapi posisi 3 besar. Rookie tapi mental baja. Meski harus puas start dari P4, hasil ini tetap terasa sangat spesial. Mengingat statusnya sebagai rookie debutan, Veda berhasil menaklukkan tekanan, ekspektasi dan kesulitan trek dengan cara yang luar biasa matang. Bukan hanya soal posisi, tetapi cara ia mencapainya yang membuat banyak pihak terkesima. Ia tidak terlihat gugup, tidak ragu dalam mengambil resiko, dan mampu menjaga konsistensi sepanjang sesi. Ini bukan performa kebetulan, ini adalah refleksi dari kualitas, kerja keras, dan mentalitas seorang pembalap masa depan. Penampilan gemilang ini hampir pasti membuat pihak Honda tersenyum puas. Bahkan bukan tidak mungkin mereka kini semakin yakin bahwa keputusan merekrut Veda adalah langkah yang sangat tepat. Dalam dunia balap yang penuh tekanan, menemukan pembalap muda dengan kombinasi kecepatan, konsistensi, dan mental kuat adalah hal langka. Dan Veda tampaknya memiliki semuanya. Bukan sekedar 1-2 momen, Veda mulai menunjukkan tren performa yang stabil. Ia bukan hanya cepat, tetapi juga terus berkembang dari sesi ke sesi. Tak hanya Honda,
Performa ini juga diyakini membuat tim-tim lain mulai memperhatikan serius sosok Veda. Tim seperti Aspar Team hingga pabrikan besar seperti KTM kemungkinan besar dibuat terkejut. Pasalnya, jarang ada rookie yang langsung tampil konsisten di level setinggi ini, apalagi di sirkuit yang terkenal kejam bagi pendatang baru. Veda bukan hanya cepat sesaat, ia menunjukkan konsistensi performa yang menjadi indikator utama calon bintang besar di masa depan. Start dari posisi keempat jelas menjadi keuntungan besar untuk balapan utama. Dengan pace yang sudah terbukti kompetitif, peluang Veda untuk bertarung di barisan depan terbuka lebar. Jika ia mampu menjaga fokus, menghindari kesalahan dan memanfaatkan momen dengan baik, podium bukan lagi sekedar mimpi. Bahkan melihat performanya di kualifikasi, bukan hal mustahil jika Veda bisa menciptakan kejutan besar di race nanti. Yang paling menarik dari semua ini adalah perubahan persepsi terhadap Veda. Ia bukan lagi sekedar pembalap muda penuh potensi, melainkan sudah mulai dianggap sebagai ancaman nyata di grid Moto3. Para rival kini tidak bisa lagi menganggapnya remeh. Setiap sesi, setiap lap, Veda terus membuktikan bahwa ia layak berada di level tertinggi. Dan jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat kita akan melihatnya berdiri di podium atau bahkan lebih dari itu. Performa luar biasa ini jelas menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Namun di sisi lain, ini juga baru permulaan dari perjalanan panjang seorang Veda Ega Pratama di dunia balap internasional. Apakah menurut kamu Veda bisa finish podium di balapan utama nanti? Atau bahkan mencetak kemenangan sensasional di Amerika? Performa luar biasa kembali ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama di kualifikasi Moto3 Amerika 2026. Namun kali ini, ceritanya bukan hanya soal posisi start keempat yang ia raih, melainkan dampak besar yang ia ciptakan di pedok Moto3. Ya, hasil impresif Veda benar-benar bisa saja membuat banyak pihak tak percaya. Bahkan, tim-tim besar seperti Aspar Team hingga pabrikan raksasa KTM bisa jadi dibuat geleng-geleng kepala melihat bagaimana seorang rookie bisa tampil segacor itu, terlebih dengan motor Honda. Selama beberapa musim terakhir, banyak yang menganggap motor Honda di kelas Moto3 belum cukup konsisten untuk bersaing di barisan terdepan. Namun, semua anggapan itu seolah runtuh dalam satu malam berkat performa Veda. Ia bukan hanya cepat, ia dominan dalam momen-momen krusial. Racing line bersih, breaking point presisi, dan keberanian mengambil resiko di setiap tikungan membuatnya tampak seperti pembalap berpengalaman, bukan debutan. Yang paling mencolok, Veda mampu menempatkan dirinya di depan banyak pembalap Eropa yang selama ini dikenal lebih matang secara pengalaman dan jam terbang di lintasan-lintasan dunia. Sorotan tajam juga tertuju pada dua nama besar yang justru tampil di bawah ekspektasi, Maximo Quiles dan Brian Uriarte. Keduanya datang dengan reputasi kuat, bahkan dianggap sebagai kandidat kuat untuk bersaing di barisan depan. Namun, kenyataan di lintasan berkata lain. Maximo Quiles yang membela Aspar Team hanya mampu finish di posisi ke-8, P8. Sementara Brian Uriarte harus puas tercecer jauh di posisi ke-14, P14. Bandingkan dengan Veda yang melesat hingga P4, jelas ini bukan sekedar selisih posisi, tapi perbedaan kelas performa di sesi tersebut. Dalam beberapa run penting, Veda bahkan terlihat lebih stabil dan konsisten dibanding keduanya. Ia mampu memaksimalkan setiap sektor, sementara para rivalnya justru kesulitan menjaga ritme. Satu hal yang membuat performa Veda semakin menakutkan bagi para rival adalah konsistensinya. Ia tidak hanya mencatat satu lap cepat, tetapi mampu menjaga tempo sepanjang sesi. Ini yang membuat banyak pengamat mulai berpikir ulang, apakah ini hanya kejutan sesaat atau justru awal dari dominasi baru? Jika melihat tren dari beberapa sesi sebelumnya, jawabannya cenderung ke arah kedua. Veda terus menunjukkan peningkatan, dan yang paling penting, ia tidak kehilangan fokus di bawah tekanan. Apa yang dilakukan Veda di Amerika bukan hanya soal skill, tapi juga mentalitas. Ia berani mengambil resiko saat dibutuhkan, namun tetap tahu batasannya. Meski sempat kehilangan peluang P3 karena track limit, cara ia mengejar waktu di lap terakhir menunjukkan satu hal. Ia tidak takut bersaing dengan siapapun. Mentalitas seperti ini jarang dimiliki rookie.
Bahkan banyak pembalap berpengalaman pun masih sering ragu di momen-momen krusial, tapi tidak dengan Veda. Performa ini diyakini mulai mengubah cara pandang pedok terhadap Veda. Jika sebelumnya ia hanya dianggap sebagai talenta potensial dari Asia, kini ia mulai dilihat sebagai kompetitor serius. Tim-tim besar kemungkinan besar mulai memasukkan namanya dalam radar jangka panjang. Bukan tidak mungkin, jika performa seperti ini terus berlanjut, Veda akan menjadi salah satu properti panas di bursa pembalap. Dan yang paling menarik, semua ini ia lakukan saat masih berstatus rookie. Dominasi pembalap Eropa di Moto3 selama ini seakan menjadi norma. Namun kemunculan Veda mulai mengguncang zona nyaman tersebut. Mengalahkan pembalap seperti Quiles dan Uriarte bukan hal mudah. Tapi Veda melakukannya dengan cara yang meyakinkan. Ini menjadi sinyal bahwa peta persaingan Moto3 bisa berubah. Dan jika Veda terus tampil konsisten, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pionir kebangkitan pembalap Asia di level ini. Dengan start dari posisi keempat, Veda kini bukan hanya sekedar peserta. Ia adalah ancaman nyata untuk podium, bahkan kemenangan. Kecepatan sudah terbukti, mentalitas sudah teruji. Tinggal bagaimana ia mengelola balapan nanti. Jika ia mampu menjaga ritme dan menghindari insiden, bukan hal mustahil kita akan melihat bendera merah putih berkibar di podium Moto3 Amerika. Apa yang ditunjukkan Veda Ega Pratama di Amerika bukan sekedar performa bagus. Ini adalah pernyataan tegas kepada dunia, ia siap bersaing dan ia siap menang. Menurut kamu, apakah Veda bisa benar-benar mengejutkan dunia dengan podium atau bahkan kemenangan di balapan nanti? Mantap jos! Veda Ega janji selebrasi pacu jalur jika naik podium. Aksi di lintasan boleh jadi fokus utama, tetapi gaya selebrasi juga kerap menjadi bagian yang tak kalah menarik dalam dunia balap. Hal inilah yang kini melekat pada sosok pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, yang disebut-sebut berpeluang kembali menampilkan selebrasi khas jika sukses meraih podium di Moto3 Amerika 2026. Selebrasi yang dimaksud tentu bukan hal baru. Tahun lalu, gerakan pacu jalur sempat viral dan menjadi perbincangan luas, bahkan hingga ke level dunia. Menariknya, gaya unik tersebut juga sempat ditiru oleh juara dunia MotoGP 2025, Marc Marquez. Hal ini semakin menegaskan bahwa budaya Indonesia bisa ikut mencuri perhatian di panggung internasional lewat cara yang kreatif dan berbeda. Veda sendiri bukan pertama kali dikaitkan dengan selebrasi ini. Ia pernah menirukan gerakan khas tersebut saat meraih kemenangan di seri keempat Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Momen itu langsung menjadi sorotan karena memadukan prestasi dengan sentuhan budaya lokal yang unik. Namun menariknya, ketika Veda sukses mencetak sejarah dengan finish di posisi ketiga pada Moto3 Brazil 2026, ia justru tidak melakukan selebrasi tersebut. Hal ini sempat membuat banyak penggemar bertanya-tanya, apakah selebrasi ikonik itu hanya akan muncul di momen tertentu saja? Kini, peluang untuk melihatnya kembali terbuka lebar. Veda disebut berpotensi menghidupkan kembali selebrasi pacu jalur jika berhasil naik podium dalam balapan Moto3 Amerika yang akan digelar di Circuit of the Americas pada Minggu 29 Maret waktu setempat. Saat ditanya mengenai kemungkinan tersebut, Veda memberikan jawaban santai namun penuh makna. Ya, kalau selebrasi, emang selebrasiku unik ya. Ya paling entah, mungkin semoga aja kalau Amin dapat podium lagi, mungkin kayak kemarin kan ada yang aura farming gitu, kata Veda Ega dalam wawancara daring dengan awak media. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Veda cukup fleksibel dalam mengekspresikan selebrasinya. Ia tidak terpaku pada satu gaya saja, melainkan terbuka dengan tren yang sedang berkembang. Istilah aura farming yang ia sebut pun menjadi indikasi bahwa ia mengikuti dinamika budaya populer yang sedang ramai diperbincangkan.
Mungkin kalau tahun ini ada tren lagi atau apa bisa saya lakukan pas dapat podium atau pas menang, ujar Veda menambahkan. Dari sini terlihat bahwa bagi Veda, selebrasi bukan sekedar ekspresi kemenangan, tetapi juga cara untuk terhubung dengan penggemar dan membawa warna tersendiri dalam setiap pencapaiannya. Tentu saja, semua itu tetap bergantung pada hasil di lintasan. Setelah membuka musim dengan finish kelima di Thailand, Veda melanjutkan tren positifnya dengan performa impresif di Brazil. Ia sukses merebut podium ketiga, sebuah hasil yang langsung mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang mampu berdiri di podium Grand Prix. Pencapaian tersebut juga mengangkat posisinya di klasemen sementara Moto3 2026. Kini, Veda berada di peringkat ketiga, sebuah posisi yang menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekedar kejutan, tetapi benar-benar kompetitor serius di musim ini. Dengan modal tersebut, Veda kini mengusung ambisi besar untuk kembali meraih hasil maksimal di seri Amerika. Balapan di kota akan menjadi ujian penting sekaligus peluang untuk kembali mencuri perhatian baik lewat performa di lintasan maupun selebrasi di podium. Pertanyaannya kini bukan hanya soal apakah Veda bisa naik podium lagi, tetapi juga selebrasi seperti apa yang akan ia tampilkan jika berhasil. Apakah pacu jalur akan kembali menghiasi podium Moto3? Ataukah Veda akan menghadirkan gaya baru yang tak kalah unik dan viral? Menurut kamu, selebrasi apa yang paling cocok untuk Veda jika kembali naik podium di Amerika? Dan apakah pacu jalur masih jadi yang paling ikonik? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Veda Ega Pratama ternyata sudah punya firasat bakal naik podium di Moto3 Brazil. Perjalanan luar biasa yang ditorehkan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, di Moto3 Brazil 2026 ternyata bukan sekadar kebetulan semata. Di balik podium bersejarah yang ia raih, tersimpan cerita menarik tentang keyakinan, intuisi, dan firasat yang sudah ia rasakan jauh sebelum lampu start padam. Balapan yang berlangsung di sirkuit Goiânia itu menjadi panggung pembuktian bagi Veda. Meski baru pertama kali menginjakkan kaki di sirkuit tersebut, ia langsung merasa cocok sejak awal. Perasaan nyaman itu ternyata menjadi pertanda awal dari hasil besar yang akan ia raih. Veda memulai balapan dari posisi keempat, sebuah grid yang cukup menjanjikan. Bahkan ia langsung menunjukkan agresivitas sejak start dengan naik ke posisi ketiga. Namun seiring berjalannya balapan, ritmenya sempat menurun. Secara perlahan, ia kehilangan posisi hingga terlempar ke urutan ke-10 sejak lap kelima. Situasi ini tentu tidak mudah, terutama bagi seorang rookie. Banyak pembalap bisa saja kehilangan fokus dalam kondisi seperti itu, tapi tidak dengan Veda. Balapan kemudian memasuki fase krusial saat insiden yang melibatkan Scott Ogden memaksa race dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-15. Restart pun dilakukan dengan format 5 lap berdasarkan posisi pada akhir lap ke-14, yang berarti Veda harus kembali memulai dari posisi ke-10. Di titik inilah mentalitasnya benar-benar diuji. Alih-alih menyerah, Veda justru bangkit. Ia perlahan memperbaiki posisinya, naik ke peringkat ke-8, lalu terus menekan ke depan. Memasuki 2 lap terakhir, kecepatannya semakin terlihat. Ia melesat hingga posisi keempat, membuka peluang untuk mencetak sejarah. Momen penentu pun datang di lap terakhir. Dengan keberanian dan perhitungan matang, Veda melakukan manuver krusial dengan menyalip Alvaro Carpe di tikungan 4. Aksi tersebut membawanya ke posisi ketiga, posisi yang berhasil ia pertahankan hingga garis finish. Podium pun menjadi miliknya. Ini bukan hanya podium pertama bagi Veda di level Grand Prix, tetapi juga sejarah baru bagi Indonesia di Moto3. Sebuah pencapaian yang terasa semakin spesial ketika diketahui bahwa semua ini seakan sudah terlihat olehnya sejak awal. Dalam konferensi daring bersama awak media di Austin, Amerika Serikat, Veda mengungkapkan bahwa dirinya memang sudah memiliki firasat kuat sebelum balapan berlangsung. Firasat sebelum balapan di Brazil, memang pas dari pertama datang ke sirkuit saya punya feeling bagus. Juga pas saya track walk, saya lihat sirkuitnya, saya senang layoutnya. Ya mungkin karena dari hari pertama saya sudah senang layoutnya dengan sirkuitnya.
ujarnya. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana koneksi antara pembalap dan sirkuit bisa menjadi faktor penting. Ketika seorang pembalap merasa nyaman dengan karakter lintasan, kepercayaan dirinya meningkat dan itu bisa berdampak langsung pada performa. Namun cerita menarik tidak berhenti di situ. Veda juga membagikan momen unik yang terjadi saat sesi track walk bersama tim Honda Tim Asia pada Kamis 19 Maret 2026. Sebuah percakapan santai dengan mekaniknya ternyata menjadi semacam ramalan yang akhirnya menjadi kenyataan. Juga sempat waktu track walk itu, mekanik tanya ke saya, "Di mana posisimu finish hari Minggu ini pas di grid itu?" Terus saya bilang, 3, itu di depan. Terus ternyata beneran ketiga, ungkap Veda. Momen ini tentu terasa luar biasa. Apa yang awalnya hanya jawaban spontan, justru menjadi kenyataan di hari balapan. Seolah-olah semua sudah tersusun dengan sempurna sejak awal. Tak hanya itu, Veda juga menegaskan bahwa perasaan positif tersebut sudah ia rasakan sejak sesi latihan pertama. Juga sejak free practice, dari practice pertama yang basah, juga saya feelingnya bagus. Terus pas grid itu juga bagus. Jadi yang memang sudah ada feeling bagus sebelum race, pungkasnya. Kisah ini semakin menegaskan bahwa dalam dunia balap, bukan hanya soal kecepatan dan strategi, tetapi juga tentang rasa percaya diri, insting, dan koneksi dengan lintasan. Kini setelah sukses mencetak sejarah di Brazil, tantangan berikutnya sudah menanti. Apakah firasat serupa akan kembali hadir di seri-seri selanjutnya? Ataukah Veda akan kembali menciptakan kejutan dengan cara yang berbeda? Yang jelas, satu hal sudah terbukti. Ketika feeling, kerja keras, dan keberanian berpadu, hasil luar biasa bukanlah sesuatu yang mustahil. Menurut kamu, apakah firasat seperti ini benar-benar berpengaruh dalam balapan? Atau hanya kebetulan semata? Dan bisakah Veda kembali menciptakan momen magis seperti di Brazil pada seri berikutnya? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar.